Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Hamba-Mu percaya lewat acara ini banyak diberkati, dilepaskan, diberikan pengertian yang baru. Kami percaya setiap kami akan mengalami pewahyuan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kau berkati Bapak Pendeta Daud Tony, Kau memberkati Bapak Pendeta Daniel Sutoyo, biar Kau berikan hikmat, marifat dari Tuhan untuk bisa melayani setiap kami dengan baik. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa atas setiap firman yang akan dibawakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sama-sama kita katakan, amin. Ya saudara, jangan lupa, saudara bisa dapatkan linknya di Instagram saya, @PS_Michael_Gunawan, sekarang ini juga ya. Silakan Pak Daud, gimana Pak Daud? Nah, hari ini kita akan bahas tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, apa perbedaannya? Ya, ini pengalaman saya tentang baptisan Roh Kudus, ya Michael ya. Iya, betul. Tiba-tiba tuh ada rasa hadirat Tuhan luar biasa dan mulut saya langsung berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Nah, waktu itu tiba-tiba langsung bahasa Cina, bahasa Ibrani, dan bahasa Inggris. Wow. Padahal saya sendiri bahasa Inggris sama sekali tidak bisa. Dan pengalaman saya dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu pikiran saya sadar. Wow. Nah, kalau tidak sadar namanya kesurupan. Nah, setuju Pak, setuju. Jadi kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, itu posisinya itu pikiran kita masih sadar 100%. Yeah. Dan langsung bisa itulah saya mulai ada karunia bahasa roh sampai sekarang. Wow. Nah, tetapi kadang dalam bahasa roh itu waktu doa pribadi, jadi bahasa roh itu sering saya gunakan doa pribadi. Iya, betul. Nah, itu sering keluar bahasa Cina, bahasa Ibrani. Wow. Nah, termasuk lagu yang saya dapat Tuhan berikan seperti kaki rusa, itu bahasa Ibrani sama bahasa Cina. Pak Daud mau nyanyikan? Kalau dalam kondisi seperti ini tidak bisa. Jadi saat tertentu dikuasai roh, nah itu langsung mulut kita langsung keluar kata-kata bahasa roh itu bahasa Ibrani dan atau bahasa Cina. Itu sering kejadian waktu saya mendapat lagu pujian penyembahan. Nah setelah itu baru ada terjemahannya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya saya ditanya, saya pencipta lagu, saya katakan tidak, bukan. Karena saya kan hanya mendengar, Michael. Iya, betul. Setelah mendengar, langsung roh itu menguasai, memenuhi hidup saya, mulut saya langsung berbahasa roh, itu bahasa Cina atau bahasa Ibrani. Luar biasa. Tetapi, untuk ngulangi lagi, tidak bisa. Iya, Pak. Nah, ya sekarang Pak Pendeta Sutoyo sekarang yang membahasnya, karena Pak Toyo ini dosen, jadi lebih jelas. Oke, silakan. Pak Daniel mungkin bisa memvalidasi ya apa yang Pak Daud Tony ngomong tadi. Nah, penjelasannya di Alkitab seperti apa, Pak Daniel? Oke. Selamat sore Pak Michael, selamat sore Pak Daud Tony. Oke, ada perbedaan ya antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus, gitu ya. Coba kalau kita ini membaca Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang kelima ya, ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, itu adalah baptisan air. Maka orang-orang yang percaya itu dibaptis air ya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, ada orang yang mengatakan baptisan air itu karena pertobatan. Kemarin saya katakan bahwa baptisan air adalah tanda orang percaya. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan itu sering disebut first blessing ya, blessing pertama. Nah, kemudian ada second blessing, yaitu berkat yang kedua, yaitu
baptisan roh. Jadi baptisan roh adalah berkat yang kedua. Nah, di dalam Alkitab, baptisan air itu dilakukan oleh orang, ya, oleh Yohanes, oleh para murid. Gitu ya. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tetapi baptisan roh itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi yang dapat membaptis roh itu hanya Yesus Kristus. Ya, mungkin melalui sarana penumpangan tangan pemimpin atau mungkin melalui kerinduan orang Kristen untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tentang baptisan Roh Kudus ini setiap gereja atau tokoh Kristen ini memiliki pandangan, memiliki konsep dan memiliki ajaran yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya sebagai pribadi, saya adalah sebagai orang Pentakosta, orang Injili gitu ya. Jadi orang Pentakosta itu semangatnya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus gitu ya. Itu di Kisah Rasul. Tapi Injili ini adalah ajarannya itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan Injil. Maka di dalam memahami tentang Roh Kudus, ya, tentang Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, karya Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, gitu ya, pentingnya Roh Kudus, maka harus ada pemisahan ya antara konsep Lukas dengan Paulus. Jadi pada saat membahas tentang Roh Kudus, ini tidak boleh dicampur adukkan antara konsep Lukas, yaitu di Injil Lukas dan di Kisah Para Rasul, harus berbeda dengan Paulus, gitu ya. Kalau Lukas berbicara tentang Roh Kudus, itu kaitannya dengan misiologis, ya. Jadi kaitannya dengan pemberitaan Injil, kaitannya dengan misi, ya. Bahasa roh tadi yang dikatakan oleh Pak Daud tadi, itu fungsinya adalah untuk misi. Dan di Kisah Rasul juga begitu ya. Ketika murid-muridnya di loteng Yerusalem penuh dengan Roh Kudus, dengan berbahasa lidah asing, ya. Orang itu tidak tahu bahasa itu tapi diucapkan. Tetapi orang-orang yang di sekelilingnya ini mengerti, memahami bahasa itu. Artinya bahasa lidah asing ini adalah untuk memberitakan Injil, ya, untuk misi. Tetapi Paulus berbicara tentang bahasa roh, tentang Roh Kudus, tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ini bersifat soteriologis, artinya kaitannya dengan keselamatan. Bagaimana orang Kristen tetap bertahan di dalam iman, perlu penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita ini menjadi orang Kristen yang baik, maka kita harus mempunyai buah-buah Roh Kudus dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, jadi harus ada kunci ini ya, dibedakan memahami Roh Kudus menurut Lukas dan pandangan Paulus. Nah, kaitannya apakah baptisan Roh Kudus itu menyelamatkan, gitu ya? Baptisan Roh Kudus itu menyelamatkan atau tidak, gitu ya? Kalau dalam Alkitab yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah first blessing. Berkat yang pertama. Itu keselamatan. Nah, kemudian baptisan Roh Kudus itu adalah untuk memberi motivasi, memberi semangat orang Kristen, memberi semangat orang Kristen untuk melayani, untuk bermisi, gitu ya. Maka perlu kuasa Roh Kudus. Ya. Maka kuasa Roh Kudus itu di dalam Alkitab dari bahasa dinamis, dinamos, gitu ya, dinamis. Maka di dalam bahasa Indonesia ada istilah dinamit, gitu ya, yaitu bom itu pasti ada dinamit. Untuk menghancurkan gunung itu biasanya menggunakan dinamit. Jadi kuasa, kekuatan, ya, kuasa yang punya kekuatan untuk menghancurkan, kekuatan untuk memberi semangat, gitu ya. Kemudian juga ada kata dinamo, ya. Dinamo itu mesin mobil, gitu ya, atau motor itu bisa berjalan karena ada apanya? Dinamo, ada dinamonya. Karena dinamo ini adalah penggerak kan, gitu kan.
Nah, kemudian juga ada kata dinamis yang berlawanan dengan kata statis, yaitu terus-menerus. Dan ini kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Jemaat yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak diam, gitu ya. Dia memberitakan Injil. Dia selalu bersekutu setiap hari di bait Allah. Kemudian dia menyatakan mujizat-mujizat. Kemudian dia mempelajari ajaran-ajaran para rasul. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang bersemangat di dalam rohaninya. Gitu ya. Maka kalau orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, gitu ya, kemudian bahasa lidahnya lancar, gitu ya, apalagi keras, gitu, tetapi tidak punya semangat membaca Alkitab, malas beribadah, malas, gitu ya, tidak ada gairah rohani, gitu ya, itu bukan Roh Kudus, gitu ya. Mungkin Pak Daud Tony mengatakan roh kuda, gitu ya, atau penuh dengan Roh Kudus, gitu ya. Ya, jadi Roh Kudus ini diberikan adalah untuk memberi semangat, gitu ya, kepada orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Ya, sebagai contoh, para rasul penuh dengan Roh Kudus memberitakan Injil dengan semangat, sekalipun mengorbankan nyawanya. Maka semua murid-muridnya memberitakan Injil sampai mati martir. Itu karena semangatnya, karena disemangati oleh penuh dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus atau gereja yang mempersilahkan Roh Kudus itu bekerja dalam gereja itu, maka gereja ini adalah gereja yang memberitakan Injil, gereja yang bersemangat, gitu ya. Nah, maka menurut saya penuh dengan Roh Kudus adalah mutlak bagi orang yang percaya, walaupun tidak menyelamatkan. Karena apa? Karena kita ini dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Amanat agung Tuhan Yesus itu mengatakan apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Kemudian apa? Baptislah. Setelah baptislah apa? Ajarlah, gitu ya. Kemudian apa? Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Siapa yang menyertai engkau? Adalah Roh Kudus. Jadi sekarang ini yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Yang memberi kekuatan kepada kita Roh Kudus. Yang menuntun kita kepada kebenaran Roh Kudus. Yang menginsapkan kita dari dosa adalah Roh Kudus. Maka orang Kristen itu mutlak penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ditandai apa? Ya. Pertama kali kan baptisan, ya, maka kita akan masuk pada baptisan Roh Kudus. Pertama sekali orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah baptisan. Baptisan Roh Kudus itu sekali, gitu ya. Sama dengan baptisan air. Baptisan air itu setiap hari atau sekali? Sekali. Maka tadi kesaksian Pak Tony pada saat dibaptis Roh Kudus itu hatinya merasa damai dan sejahtera, gitu ya. Itu baptisan Roh Kudus ada baptisan yang pertama sekali kita ini dipenuhi dengan Roh dengan melimpah. Saking sukacitanya, maka kita ini berbahasa roh. Dan bahasa roh ini adalah pemberian Allah. Jadi ada orang mengatakan bahwa bahasa roh adalah tanda fisik baptisan Roh Kudus. Gitu ya. Jadi atau baptisan Roh Kudus ditandai, salah satu tanda fisik adalah bahasa roh. Kalau di dalam Kisah Rasul kan ditandai dengan apa? Suara yang angin, ya, angin, gitu ya. Kemudian nyala-nyala lidah-lidah api di kepala. Ya. Jadi ada 3, ya, itu di Kisah Rasul pasal 2. Nah, kemudian 4 kali selanjutnya itu orang yang penuh dengan Roh Kudus ini ditandai dengan bahasa lidah asing. Nah, bahasa lidah asing sebagai tanda baptisan Roh Kudus harus dibedakan dengan bahasa roh sebagai karunia. Itu nanti bicara tentang Roh Kudus menurut konsep Paulus, ya. Bahasa roh sebagai tanda baptisan tidak perlu diterjemahkan dan tidak
boleh diterjemahkan, gitu ya. Oh, iya, Tetapi kalau bahasa roh sebagai karunia harus diterjemahkan. Kalau tidak ada yang menerjemahkan, lebih baik diam, gitu ya. Nah, ini perbedaan bahasa roh sebagai tanda baptisan dan sebagai karunia, maka harus dibedakan. Nah, kembali kepada baptisan roh. Baptisan roh itu sekali, sama dengan baptisan air juga sekali, betul ya? Dan tidak ada orang Kristen setiap hari dibaptis air, gitu ya. Maka sama dengan baptisan roh. Pertama sekali kita menerima Roh Kudus, kemudian Roh Kudus itu melimpah dalam hidup kita, adalah baptisan Roh Kudus. Selanjutnya disebut apa? Penuh dengan Roh Kudus. Maka Paulus mengatakan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Maka hidup kita setelah dibaptis dengan Roh Kudus, gitu ya, kita harus menjaga supaya kita ini hidup selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh yang mendampingi kita. Dalam Yohanes, Roh Kudus itu kan parakletos, ya. Parakletos itu kata para dan kalein. Para itu samping, kalein itu dipanggil. Jadi Roh Kudus itu dipanggil untuk mendampingi kita. Maka pada saat kita susah, yang mendampingi ini akan memberikan penghiburan. Pada saat kita ini mengalami kesulitan, maka yang mendampingi ini akan menolong kita untuk membuka jalan. Pada saat kita ini sakit, maka Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pendamping parakletos, itu yang akan menyembuhkan. Maka menurut saya, secara pribadi, Roh Kudus itu mutlak. Ya. Kita ini hidup dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus nanti akan bertindak menguasai kita, gitu ya. Kemudian Roh Kudus akan menolong kita mengeluarkan buah-buah roh. Ya. Buah-buah roh adalah kasih, kemudian damai, sejahtera, dan seterusnya. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Maka orang yang penuh dengan Roh Kudus ini adalah orang yang rohani, ya, menurut Alkitab. Ya. Karena di dalam Alkitab ada 3 macam orang. Ya, pertama adalah orang yang biasa. Itu yang sering disebut psikukos dalam bahasa Yunani. Orang yang secara biasa, orang yang tidak percaya, ya, ini adalah psikikos. Nah, kemudian orang yang kedua, macam orang kedua adalah sarkikos. Sar, dari kata sar, daging. Jadi orang Kristen yang hidupnya dikuasai oleh apa? Daging. Ya, jadi ada orang Kristen yang masih dikuasai daging, hawa nafsu. Gitu ya, masih suka bertengkar, masih marah-marah, gitu ya, masih suka menipu sana, menipu sini. Nah, itu adalah sarkikos, ya. Orang yang dikuasai daging. Nah, kemudian yang ketiga ini yang menurut orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus adalah apa? Pneumatikos, orang yang rohani, orang yang dikuasai oleh Roh. Hidup kita adalah hidup di dalam Roh, menyatakan buah-buah Roh, gitu ya. Nah, jadi ini fungsi apa? Fungsi baptisan Roh Kudus, ya. Fungsi baptisan Roh Kudus. Pentingnya baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus yang ada dalam Kisah Para Rasul itu ditandai oleh bahasa lidah asing, glosolalia, gitu ya. Kemudian juga ditandai oleh suara keras atau angin. Kemudian lidah-lidah api yang di atas kepala umat itu. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda ini yang terulang itu adalah bahasa lidah asing. Maka banyak orang yang mengatakan tanda baptisan roh adalah bahasa lidah asing. Seperti yang dialami oleh Dautoni tadi juga bahasa lidah asing. Nah, cirinya bahasa lidah asing adalah bukan dibuat-buat, ya. Orang kan bisa buat-buat sandalawas, gitu ya. Atau Sintia ku pegang lama, Sintia ku pegang lama, Sintia ku pegang lama, gitu ya. Bukan itu kan ya namanya bahasa bisa ditiru, bisa dipalsu. Tetapi tanda ini itu adalah berasal dari Tuhan. Yang mengucapkan
ya, yang mengucapkan adalah orang yang tidak mengerti bahasa itu. Tidak mengerti bahasa itu. Tetapi kemungkinan orang-orang di sekitarnya itu mengerti. Gitu ya. Nah ini adalah bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukan dari manusia, bukan dari diri orang yang mengucapkan. Dan biasanya orang yang mengucapkan ini adalah orang yang tidak pernah belajar bahasa itu. Dan tidak mengerti dengan bahasa itu. Gitu ya. Seperti Pak Daud tadi bahasa Ibrani. Karena Pak Daud nggak pernah belajar bahasa rohani, kecuali Elohim. Gitu ya. Ya. Nah, jadi bahasa roh sekarang, ya mungkin karena banyak orang yang tidak mengerti ya, itu adalah karunia, bukan tanda baptisan. Gitu ya. Maka kalau kita ini berbahasa roh di pertemuan, di jemaat, gitu ya, di persekutuan, kalau kita ini sudah dibaptis oleh roh, kemudian kita berbahasa roh, itu adalah karunia. Maka harus harus diterjemahkan. Karena apa? Karena bahasa roh sebagai karunia ini fungsinya apa? Untuk membangun jemaat. Gitu ya. Contoh saja, kalau selama Zoom meeting ini saya bahasa roh, gitu ya, nggak akan makna kan, gitu kan? Tidak dimengerti, gitu ya. Maka dalam persekutuan pun juga begitu. Ya. Kecuali itu adalah orang yang baru pertama sekali dibaptis oleh Roh Kudus, karena itu adalah tanda, gitu ya. Tapi tanda ini bukan satu-satunya, ya. Menurut saya bukan satu-satunya. Hanya salah satu, ya, tanda baptisan roh itu adalah bahasa lidah asing. Gitu ya. Masih ada tanda yang lain, tergantung Tuhan yang akan memberi. Dan saya menguji orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu bukan karena bahasa lidahnya, gitu ya, bahasa lidah asing, gitu. Tetapi perubahan hidupnya, gitu ya. Jadi menurut saya uji orang yang penuh dengan Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus bukan bahasa lidah asing, tetapi lebih kepada sifat dan karakter. Nah, kemudian tadi ada pernyataan apa bedanya baptisan air dengan baptisan Roh Kudus, gitu ya. Ya, menurut saya tidak ada yang mana lebih dulu, gitu ya, mana yang lebih dulu. Tetapi syarat dibaptis oleh Roh Kudus adalah percaya kepada Yesus. Berarti orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mungkin orang yang percaya kepada Yesus ini belum sempat dibaptis air. Tetapi karena kasih mula-mulanya, karena cintanya kepada Yesus, kemudian karena mendalamnya hubungan dirinya dengan Yesus, kemudian rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Bisa saja dibaptis oleh Roh Kudus. Dan peristiwa ini terjadi ketika Petrus memberitakan Injil kepada keluarga Kornelius. Kornelius dibaptis oleh Roh Kudus, kemudian baru dibaptis air. Jadi ini tidak ada keharusan harus dibaptis air baru dibaptis Roh Kudus. Atau dibaptis Roh Kudus dulu kemudian baru dibaptis air, gitu ya. Baptisan air syaratnya adalah percaya kepada Yesus. Baptisan Roh Kudus itu juga percaya kepada Yesus karena Yesus yang mengutus Roh Kudus itu. Gitu ya. Jadi tidak harus berurutan, gitu ya, tidak harus berurutan. Nah, kembali kepada baptisan Roh Kudus, ya. Jadi baptisan Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan adalah untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, gitu ya. Jadi Yesus ini sudah mengajarkan firman-Nya supaya dilanjutkan oleh para rasul. Para rasul ini supaya dilanjutkan kepada gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula ini harus dilanjutkan oleh gereja-gereja selanjutnya. Maka ada satu ungkapan, saya percaya dengan hal ini, tidak ada seorang pun yang sanggup menghambat kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus ini diberikan oleh Allah kepada gerejanya untuk berkembang gereja itu.
Maka Roh Kudus ini diberikan adalah untuk menggenapi misi dari Tuhan Yesus, supaya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Dan kalau gereja mau mengalami pertumbuhan gereja yang signifikan, ya memang harus umat Tuhan itu penuh dengan Roh Kudus. Dan tentunya harus memberitakan Injil. Nah, ini adalah pentingnya Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Nah, tentang Roh Kudus ini, karya Roh Kudus ini, sekarang ini dipengaruhi oleh oleh 3 gerakan, ya, gerakan Roh Kudus, gerakan primatologis, gitu ya. Kalau di sejarah gereja Pentakosta, ini kan ada 3 gerakan yang sangat menonjol, ya, yaitu Pentakostalisme atau Pentakosta modern maksudnya, ya. Jadi ini harus dibedakan dengan Pentakosta yang ada dalam Kisah Rasul. Pentakosta modern ini bermula pada tahun 1901 ketika Vok Parham, ya, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang Kisah Rasul pasal 2. Kemudian dia memberi tugas kepada murid-muridnya untuk membaca Kisah para Rasul pasal 2. Nah, tiba-tiba di situ muridnya yang bernama Agnes Osman itu dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian berbahasa lidah asing. Nah, kemudian setelah itu ada gerakan doa, gitu ya, ada gerakan doa, ada revival, gitu ya. Jadi ada kebangkitan rohani, merindukan Pentakosta seperti di dalam Kisah Para Rasul. Nah, kemudian ini segera terdengar banyak orang. Nah, salah satu orang namanya Seymour, gitu ya. William Seymour itu adalah orang yang kulit hitam, gitu ya. Rindu untuk apa? Untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu pada tahun 1906. Nah, kemudian dia penuh dengan Roh Kudus, kemudian dia memberitakan Injil. Sering kita dengar peristiwa di Azusa Street, ya. Ya, itu adalah William Seymour, gitu ya. Itu adalah gerakan Pentakosta yang pertama. Nah, ini adalah sering disebut Pentakosta konservatif, gitu ya. Dan ini bisa mengilhami gereja, tapi juga bisa mengilhami orang-orang Kristen, gitu ya. Nanti apakah kita ini adalah orang Pentakosta modern, apakah kita ini orang-orang karismatik, gitu. Nah, kemudian gerakan yang kedua adalah karismatik. Gerakan karismatik itu adalah orang-orang yang secara rohani itu tidak puas di gereja, karena kebanyak orang-orang dari gereja mainstream, ya, gereja-gereja Protestan, ya, gereja-gereja Katolik. Nah, kemudian dia ini merindukan merindukan kerohanian ini menjadi menjadi hidup. Maka dia mendirikan persekutuan-persekutuan kecil, kemudian mengadakan ibadah-ibadah seperti orang Pentakosta. Tetapi orang-orang ini tidak mau keluar dari organisasinya. Maka orang-orang ini disebut orang-orang karismatik. Nah, ini dipelopori oleh Demos Sakarian, kalau kita pernah mendengar, ya. Dan ini adalah orang yang mendirikan FGBMFI, ya. Kita pernah mendengar itu, ya. Full Gospel Businessmen Fellowship International, ya, yang mengajarkan full gospel, mengajarkan Injil yang penuh, Injil sepenuh, gitu ya. Nah, itu adalah karismatik, gitu ya. Nah, kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh yang lain, ada Plessis, kemudian ada Agnes Sanford, ya, yang depresi, kemudian dibaptis Roh Kudus, kemudian disembuhkan oleh Tuhan, kemudian dia melayani pelayanan dengan kesembuhan ilahi, gitu ya. Nah, setelah itu pada tahun, ya kira-kira pada tahun 70-an muncul gerakan yang lain, yang sering disebut gelombang ketiga. Ya. Gelombang pertama itu adalah Pentakostalisme, gelombang kedua adalah karismatik, gelombang ketiga ini
ya memang tidak punya nama, tetapi ada Peter Wagner, seorang akademisi dari Fuller, dia ahli pertumbuhan gereja, memberikan nama Sign and Wonders Movement, artinya gerakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, gerakan ini ditokoi oleh John Wimber. Ya. John Wimber itu adalah seorang seniman, gitu ya. Kemudian dia mendirikan gereja gereja vineyard, gitu ya, gereja kebun anggur. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh akademis. Apalagi mereka adalah sebagai profesor pertumbuhan gereja, ya, Peter Wagner, gitu ya. Itu adalah orang-orang akademis, orang-orang pinter, gitu ya, yang pada mulanya dia tidak percaya akan akan Roh Kudus. Kemudian suatu waktu dia mengadakan penelitian kepada gereja-gereja besar seluruh dunia. Nah, kemudian gereja-gereja yang besar di dunia itu ketika wawancara atau mengadakan penelitian, kenapa ya gereja-gereja besar ini beraliran Pentakosta atau karismatik, gitu ya. Nah, dari situ dia berpikir, gitu ya, apakah Roh Kudus ini masih bekerja? Karena konsep mereka dulu kan Roh Kudus itu bekerja pada zamannya Kisah Para Rasul, sekarang nggak bekerja. Kalau terjadi mujizat, kesembuhan, itu adalah kebetulan, kan begitu ya. Nah, kemudian pengalaman Peter Wagner dengan penelitian itu, dia mengambil kesimpulan bahwa gereja bertumbuh tidak dapat dilepaskan dengan karya Roh Kudus. Maka sekarang buku-bukunya tentang Roh Kudus luar biasa, gitu ya. Nah, setelah dia ini mengalami penyakit, kemudian temannya John Wimber ini berdoa, kemudian Tuhan menyatakan mujizatnya, dan baru dari situ Peter Wagner ini percaya akan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, inilah muncul doktrin gelombang ketiga, bahwa tanda-tanda dan mujizat, karunia-karunia roh sekarang ini masih berlangsung, masih berkarya, gitu ya. Karena ada orang mengatakan mujizat sudah selesai, Roh Kudus tidak bekerja, gitu ya. Tetapi melalui tokoh-tokoh ini bukan tokoh sembarangan, bukan sarjana teologi yang ecek-ecek, gitu ya. Tapi benar-benar mereka ini adalah tokoh-tokoh yang disegani oleh kekristenan dunia ini, ya. Apalagi mereka ini adalah profesor di Fuller, ya. Di seminari Fuller, itu adalah sekolah Alkitab yang terkenal di seluruh dunia, itu adalah Fuller. Ya. Dia ini merasakan bagaimana jamahan Roh Kudus. Maka karunia-karunia Roh Kudus sampai sekarang ini masih bekerja. Maka gereja tidak boleh kehilangan kesempatan, atau orang Kristen tidak boleh kehilangan kesempatan untuk penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita sebagai orang-orang Pentakosta karismatik, ya, kita harus mengalami secara pribadi. Maka ada istilah power encounter, ya. Jadi perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Ini sangat penting bagi kita. Kita harus mengalami secara pribadi dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menjamah kita, mengubah hidup kita, menjadi orang yang semangat di dalam Tuhan, orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Kemudian kita juga percaya bahwa karunia-karunia roh yang adikodrati sampai sekarang masih bekerja. Ya. Pada saat kita sakit, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Karena dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, gitu ya. Dan tanda-tanda mujizat itu masih menyertai para rasul atau hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya dengar di Nigeria, di negara-negara lain ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat. Bahkan ada orang mati dibangkitkan, gitu ya. Nah, kemudian ada nubuat, ya. Jadi pada saat persekutuan ada nubuat, gitu ya. Kemudian ada penumpangan tangan. Ya, kemudian ada doa syafaat, ya, yang sekarang dilakukan oleh MDK ya, Menara Doa Kota, gitu ya. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa sekarang ini masih terjadi mujizat. Nah, kemudian
sikap kita terbuka ya dengan ide-ide yang lain ya, dengan prinsip-prinsip Kristen yang sekarang ini, walaupun kita ini tidak mengimaninya, tidak menerimanya, tapi kita terbuka ya. Nah kemudian kesimpulan saya, baptisan Roh Kudus itu adalah kelengkapan ya, maka kelengkapan yang diberikan Tuhan untuk membangun gerejanya. Maka saya boleh mengutip pendapatnya Paulus, bahwa Paulus mengatakan Roh Kudus itu diberikan untuk membangun jemaatnya, gitu ya, membangun tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Gereja yang bersaksi, gereja yang efektif di dalam pelayanannya, gereja yang efektif di dalam misi pemberitaan Injil adalah ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang dapat saya sampaikan, Pak Michael. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Pak ya, atau mungkin Pak Dalton kita menambahkan. Pak Pendeta mau tanya, bahasa roh sebagai karunia. Nah, itu gimana bedanya? Supaya yang dengar ini jelas. Bahasa roh sebagai karunia. Silakan Pak Daniel. Ya, mungkin terputus ya, putus-putus, Pak. Iya, nggak apa-apa. Gimana, Pak? Mau tanya, Pak Pendeta, bahasa roh sebagai karunia. Tentang bedanya bahasa roh sebagai karunia, supaya yang dengar jelas. Ya, bahasa roh sebagai karunia itu di dalam Alkitab itu harus diterjemahkan ya. Harus diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, hanya untuk membangun dirinya sendiri. Karena karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, manfaatnya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Gitu ya. Jadi membangun tubuh Kristus. Kalau orang Kristen di dalam persekutuan, kemudian berbahasa roh, gitu ya, itu fungsinya hanya membangun dirinya sendiri. Dan kita tidak pernah membangun kerohanian orang lain. Maka lebih baik ketika kita ini persekutuan, gitu ya, dalam ibadah, lebih baik kita ini bernubuat, gitu ya. Kita menyampaikan nasihat sehingga nasihat itu dimengerti. Contoh saja dalam Zoom ini, saya mengatakan sandalawas sepanjang seminar ini sandalawas, nggak ada artinya. Tetapi kalau saya mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, kita tetap kuat iman. Sekalipun kita ini menghadapi pandemi, kita tetap berserah kepada Tuhan. Bermanfaat yang mana? Iya. Di situ kecuali kalau kita ini berdoa sendiri, doa pribadi, lebih baik berbahasa roh. Nah, ini yang saya lakukan. Wah, kalau bahasa roh, doa pribadi itu, waduh, sangat damai gitu ya. Iya. Jadi kalau bahasa roh itu lebih baik hubungan diri kita kepada Tuhan secara pribadi. Ya, tetapi kalau dalam berjemaat lebih baik kita bernubuat, menasehati, menyampaikan firman yang dapat dimengerti. Maka Paulus juga mengatakan lebih baik mengatakan satu kata daripada kita ini 5.000 kata-kata dalam bahasa roh di dalam persekutuan, gitu ya. Iya, puji Tuhan, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat-sangat jelas sekali. Michael. Iya, Pak Daud. Michael. Iya. Michael. Iya, Pak Daud, gimana Jadi Pak Daud? bahasa roh itu harus diterjemahkan. Ya. Kalau untuk persekutuan jemaat, bahasa roh itu harus diterjemahkan berarti, ya. Iya. Kalau tidak diterjemahkan, yang dengar bingung. Iya. Kita hari Selasa ya, Pak. Kita bahas tentang urapan gimana secara teologi. Boleh Pak. Mantap. Urapan itu apa bedanya sama karisma ya Pak? Mungkin ya Pak. Iya betul. Nah, iya. Oke. Nanti biar Pak Pendeta Sutoyo. Kita doa ya. Iya kita doa Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja
kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat sang pribadi Tuhan. Dan nama Yesus dilindungi, kerajaan datang dan menjadi demi nama Yesus. Haleluya. Amin.